kita dikasih kita itu jadi itu. Ayo, itu pasti Gunung Cipto, Pak. Kalau Januari nih, mulai. Nah, sudah. Ya. Ini kan baru asisten 1. Yang PPD ini. Bukan, yang target yang kita bicara kemarin itu berarti kan ada target. Kan saya kan baru asisten. Mencapai kalau ada kami jadi cuma tidak itu apa aja Bon. Yang pertama, Bapak berkisah tentang identitas Bapak sebagai bupati di sini seperti apa, mau tahu seperti apa, karena hari ini masih boleh tinggal Pak. Ya. Dan kemarin udah ada naik peringkat, cuma belum gol lagi. Mungkin silahkan Pak. Ya, sudah ya, kita mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Bupati Kabupaten Pulau Mentawai di Provinsi Sumatera Barat. Ya, pada kesempatan ini di Provinsi Sumatera Barat itu Kabupaten Pulau Mentawai masih kategori 3T. Walaupun sekarang sudah banyak kemajuan-kemajuan yang kita capai. Menyadari Mentawai masih 3T, tentu kita bekerja keras di sini dan saya berterima kasih bantuan provinsi, bantuan pusat dalam bentuk dukungan, dalam bentuk anggaran sampai saat ini masih mengalir, masih berproses ya. Bagaimana kita memulai? Dari mana kita memulai untuk terentaskan dari 3T ini? Yang pertama, ketika saya menjadi bupati tahun 2011 dan efektifnya tahun 2012, saya menggagas pembagian wilayah kabupaten ini. Kita bagi 3. Wilayah pertama itu adalah Pulau Spora. Wilayah yang kedua itu adalah Pulau Siberut, dan wilayah ketiga itu adalah Pulau Pagai Utara dan Selatan. Nah, untuk Pulau Spora kita akan genjot pembangunan ini karena ibu kota selain Trans Mentawai di Pulau Spora, dan itu sekarang sudah bagus. Ada lapangan terbang juga di sini di Pulau Spora ini. Kemudian infrastruktur yang lain karena ibu kota kabupaten, dan ini sudah berkembang sekarang. Kalau dulu dari sini kita ke Sioban, dari sini ke Sioban lebih kurang 50 km, itu tidak bisa dilalui mobil. Sekarang sudah bisa naik mobil. Kalau tahun 2012 kita pergi ke Rokot, ke tempat pelabuhan terbang itu susahnya setengah mati. Sekarang sudah bisa dengan mulus kita sampai ke Rokot. Kemudian wilayah yang kedua itu adalah Pulau Siberut. Pulau Siberut itu pulau besar. Nah, dengan bantuan pemerintah pusat didorong oleh pemerintah provinsi, sekarang di Siberut itu kita lagi menggenjot pembangunan Trans Mentawai di Siberut, dan kemarin sudah dikerjakan. Kami berkunjung kemarin dengan dari Kementerian Kemaritiman, Kedeputian atau Deputi Infrastruktur Pak Ridwan bersama dengan Pak Wakil Gubernur. Kita sampai ke Kerekan Hulu, ya, Kerekan Hulu di sana untuk melihat pembangunan, dan kita bikin jalan bersama dengan TNI. Kita tembus jalan di sana lebih kurang 32 km. Nah, dan itu daerah yang sangat sulit untuk menembus pantai barat. Itu Trans Mentawai. Untuk Trans Mentawai di seluruh itu, Pulau Siberut saja itu lebih kurang 200-an kilometer, ya. Dan itu sudah mulai tembus sekarang walaupun kita mencoba. Dan ini kita membutuhkan tenaga dan upaya-upaya yang maksimal. Yang berikutnya untuk Pagai Utara Selatan. Pagai Utara Selatan kita pusatkan adalah SKPT,
Sentra Perikanan dan Kelautan, dan itu juga dibantu oleh provinsi. Nah, menghubungkan antara utara dan selatan di Pagai Utara, Pagai Selatan dan Siberut, dan melalui ibu kota kabupaten inilah yang saya gagas pertama, adalah Trans Mentawai. Jumlah semua panjangnya lebih kurang 360 km. Ya. Dan ini sudah terbuka sekarang, apalagi Pulau Spora. Dan dengan Trans Mentawai ini mempersatukan masyarakat Mentawai satu pulau dengan pulau yang lain. Kalau dulu tuh lebih kurang 20 tahun yang lalu, kalau orang Siberut mau ke Tua Pejat harus ke Padang dulu. Jadi bentuk segitiga baru Padang. Sekarang bisa langsung karena kita sudah ada kapal antar pulau, ya, kapal antar pulau. Ke depan itu Mentawai saya harus buka 3 pintu. Pintu pertama itu adalah Padang Tua Pejat. Pintu kedua itu Labuan Bajau di utara, itu dengan Smolga. Pintu ketiga itu adalah Sinaka dengan Bengkulu. Sehingga semua proses pertumbuhan ekonomi merata Mentawai. Kalau sekarang ini bagian selatan, Pagai Utara, Pagai Selatan itu tidak serta-merta pertumbuhan ekonomi baik seperti Tua Pejat. Hal yang sama juga untuk Pulau Siberut. Nah, dengan kita buka 3 pintu itu, pertumbuhan ekonomi, terjadi gerakan-gerakan mobilitas manusia itu merata. Saya kasih contoh, misalkan orang-orang dari Pagai Selatan, Sinaka, itu mengantarkan ikan ke Padang, tentu harus ke Sekakap dulu, dari Sekakap baru ke Padang. Kenapa tidak langsung dari Sinaka itu langsung ke selatan, ke Bengkulu, bisa langsung kita menggait pasar Lampung. Hal yang sama juga pasar untuk Pagai Utara, pasar untuk Siberut, itu langsung Sibolga Medan. Nah, yang sekarang lagi genjot-genjotnya itu adalah kita Bandara Rokot lagi kita perjuangkan. Tahun ini akan memulai pembangunannya Bandara Rokot itu. Bandara Rokot dari 800 meter kita perpanjang runway-nya menjadi 1.600 meter. Kalau itu selesai, maka mobilitas manusia dari sini bisa langsung ke Batam, dari sini bisa langsung ke Bengkulu, dari sini bisa langsung ke Pekanbaru, dari sini bisa langsung ke Padang tentunya. Nah, itu kan semakin terbuka, maka dengan demikian akan terjadi pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan masyarakat dan terbuka daerah ini. Nah, ketika itu terbuka, kita yakin dan percaya itu akan terjadi perkembangan di sini di Mentawai. Nah, yang kedua, saya mau lihat Mentawai itu yang harus kita gerakkan di sini adalah pariwisata, tidak ada yang lain. Pariwisata. Jadi gerbong ekonomi masyarakat itu digerakkan oleh pariwisata. Ya. Maka pariwisata menjadi primadona kita. Dalam tahun ini kita lagi berjuang adanya KEK, kawasan ekonomi khusus. Kalau itu terjadi, bukan dampaknya kepada masyarakat Mentawai saja, tapi kepada Sumatera Barat, kepada internasional. Kalau kita lihat jajaran pantai barat Sumatera ini, ada Enggano, ada Mentawai, ada Nias, ada Semelu. Kita ini di tengah-tengah. Paling bagus ini perkembangan yang terjadi. Itulah visi kita ke depan untuk Mentawai. Kalau itu terjadi, maka paling mungkin lebih cepat Mentawai keluar dari 3T. Bukan soal Mentawai dari keluar 3T, mendunia. Target kita, sasaran kita adalah pariwisata kelas dunia kita bangun, bukan kelas apa, karena mendukung apa yang ada kita di sini. Lautnya ada, budayanya ada, hutannya masih bagus dan sebagainya. Itulah visi kita ke depan.
Maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati saya mohon kepada pemerintah provinsi tetap mendukung kita, ya, siapapun bupatinya. Ya, kita berharap juga nanti pemilihan gubernur yang baru, siapapun yang terpilih, kami mohon tetap ada dukungan. Tentunya juga ke pusat melalui Bapak Presiden, para menteri-menteri kabinet, para menteri-menteri kabinet Indonesia Maju. Kita berharap untuk membantu Mentawai supaya keluar dari 3T. Kalau ini keluar dari 3T, Sumatera Barat semakin berkembang, semakin ratingnya bisa naik, dan Mentawai tentunya masyarakat kita bisa menikmati pembangunan ini. Itu visi kita. Jadi ada fasilitas lain sekarang dengan dibangunnya juga kabel di bawah laut, fiber optik, swasta di sini, dan sekarang kita bisa main di sini, bisa kita WA dan apa sebagainya. Dan sekarang lagi dibangun 4G beberapa tempat, 4G di Sematalu sudah ada, di PIP sudah ada, di beberapa tempat sudah ada, di Pantai Barat sudah ada 4G. Inilah pembangunan yang menggeliat sekarang yang kita harus bangun untuk keluar dari 3T.